بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين والمخصوصة إلى شيخنا في حديث صحيح بن بطال والمقصود إلى شيخنا في على بن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرسلنا شيخنا في وجميع مشايخنا بالنسبة وأجلنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم أخرجنا صيحة كتاب الله فأشهد رحمه الله تعالى كل شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فلما سمع قومه ذلك قالوا له أنت كنت مخالفا لديننا ومتابعا لدين هؤلاء الرسل. Falamma sami'a qaumuhu, maka tatkala mendengar kaumnya zalika, tentang hal tersebut. Tentang hal apa? Tentang hal yang kemarin ketika Nabi Syam'un dia berkata ya qaumi ittabi'ul mursalina ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu yang ngomong adalah Habib An-Najjar di dalam kisah ini. Kata Habib An-Najjar kan, wahai kaumku ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kamu, wa hum muhtadun, dan mereka memberi petunjuk. Nah, ketika kaumnya mendengar perkataan Syam'un ini, maka kaumnya pun terheran-heran. Karena menurut mereka, sepengetahuan mereka, Syam'un itu pengikut mereka. Syam'un itu mengikuti raja. Tapi kok tiba-tiba Syam'un ngomong kayak gini, ngomong nyuruh masyarakat buat ngikutin para rasul yang kemarin di penjara tuh rasulnya. Makanya tatkala itu kaum mendengar perkataan Nabi Syam'un, qalu lahu, mereka berkata, kaum itu lahu kepada Syam'un, ngomong apa? Anta kunta mukhalifan lidinina, engkau telah mukhalif, telah menyalahi lidinina, bagi agama kami. Syam'un, kamu kok udah jadi penentang agama kami, kamu kok melawan agama kami. Wa mutabi'an lidini haula'i rusul, dan engkau mengikuti bagi agama ini rasul-rasul. Jadi engkau ngikutin agama rasul-rasul ini. Faqala Habib An-Najjar, berkata Habib An-Najjar,
Kata Habib An-Najjar apa? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Maka berkata Habib An-Najjar, ya, Habib An-Najjar ya, apa muda itu bukan siapa, Habib An-Najjar, maaf salah, Habib An-Najjar, kisah Habib An-Najjar yang dia itu dikirain dia adalah pengikut raja, tapi ternyata dia justru nyuruh ngikutin para rasul. Kata Habib An-Najjar apa? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Dan apakah aku tidak menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku? Apa aku nggak boleh, bahasanya begitu? Dia nanya, emang aku nggak boleh menciptakan zat yang telah menciptakan aku? Ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Maksudnya bi ayyi sababin, dengan sebab apa la a'budu khaliqi, aku tidak menyembah ya penciptaku. Kenapa aku nggak boleh menyembah orang zat yang telah menciptakan aku? Apa sebabnya aku nggak boleh? Wa ilaihi turja'una, dan kepadanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, turja'un, kalian akan kembali. Apa aku nggak boleh nyembah zat yang telah menciptakan aku? Nah, pada saat itu berarti Habib An-Najjar telah mengetahui bahwa zat yang menciptakan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu berarti dia muslim, dia beriman kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, dan juga dia memberikan peringatan, wa ilaihi, kepada Allah turja'un, kalian bakalan balik. Dikasih peringatan sama Habib An-Najjar. Maksudnya turaduna indal ba'si, kalian akan dikembalikan indal ba'si, ketika di hari pembangkitan. Semuanya nanti akan dibangkitkan. Kita mati, semuanya akan mati. Begitu kita mati, hari kiamat terjadi, ada bi'sah, ada pembangkitan, dan disitulah kita akan dibangkitkan dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menghadap Allah. Wa yujazikum bi'a'malikum, dan Ia akan membalas kamu bi'a'malikum, dengan amal-amal kamu. Jadi kalian semua nanti akan kembali kepada Allah. Kalau kayak begitu, kenapa aku nggak boleh menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Padahal bukan cuma aku, kalian juga bakalan kembali kepada Allah. Nanti akan masa yang namanya masa bi'sah, masa pembangkitan. Setelah masa pembangkitan itu, setelah hari kiamat, ya, ditiupkan sangkakala pertama, kiamat terjadi, hancur lebur bumi. Tiupan sangkakala kedua, semua makhluk yang pernah tinggal di bumi bangkit lagi. Dan disitulah dikatakan fayujazikum bi'amalikum, maka kalian akan dibalas bi'amalikum, dengan amal-amal kalian. Qila, dikatakan adafal fitrata ila nafsihi wal ruju'a ilaihim. Adafa, ia menyandarkan al-fitrata, akan fitrah. Fatarani, ada kata-kata itu, fitrah, ya, menciptakan aku. Dia mengembalikan ila nafsihi, kepada dirinya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, pakai aku di situ domainnya, ya. Dan tidaklah, apakah aku tidak boleh menyembah Tuhanku yang telah menciptakan aku. Fatarani wa ruju'a ilaihim, dan mengembalikan kepada mereka. Ilaihi turja'un, kan tadi fatarani, aku, lalu kemudian wa ilaihi turja'un, kamu kembali. Kok begitu? Kok kenapa enggak kata-katanya, kenapa enggak pakai apakah aku enggak boleh menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan aku akan kembali kepadanya? Kenapa enggak pakai kata-katanya begitu? Kok kata-katanya makainya dan apakah aku tidak boleh menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan kalian akan kembali kepadanya? Dengan kata-katanya begitu, wa ilaihi turja'un, pakainya turja'un, kalian, ya, antum di situ berarti kalian kembali. Kok kata-katanya tadi pakai aku lalu pakai kalian? Kenapa begitu? Li'annal fitrata asarun ni'mah, karena bahwasanya fitrah itu asarun ni'mah, bekas daripada nikmat.
Fitrah itu, penciptaan itu adalah bekas daripada nikmat. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah kita diciptakan oleh Allah. Wa kanat alaihi al-haram, dan adalah hal itu yang paling jelas, paling nampak. Kita diciptakan oleh Allah berarti kita dapat nikmat Allah. Wa fir ruju'i, dan pada kata-kata rujuk dikembalikan kepada mereka makna zajri. Maknanya adalah makna untuk membentak. Bahasa kita zajri itu ya ngomong kasar pada mereka. Jadi nadanya makanya, dan kenapa aku nggak boleh menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan kalian juga bakal kembali kepadanya. Nah itu nadanya begitu, membentak. Zajri karena memberi peringatan benar-benar keras pada saat itu. Jadi nadanya bukan nada lembut ini, justru pakai kata-kata kalian karena menekankan bahwa nggak cuma saya yang akan balik, kalian juga. Begitu ya. Kayak orang kalau lagi marah, makanya kan kalian. Apa kalian? Kalian tidak bisa ini. Kalian makanya. Kalian gak mampu. Kalian orang-orang susah. Kalian ngasih peringatan. Kalian. Jadi begitu. Jadi di sini makna rujuk kemarin kenapa kok pakainya kalian? Karena memang ya pakai buat membentak, buat bentak, buat ya ngasih teguran keras gitu, ditegur. Wa huwa kana aliyatu bihim, dan hal itu pembentak itu kana aliyat adalah yang paling layak bihim terhadap mereka. Pada saat itu memang kita harus tegas kondisinya. Makanya Habib An-Najjar pada saat itu beliau tegas. Beliau tegas, bukan saya doang. Jadi ketika orang-orang memang ini ya, dia ditegur, padahal dia memiliki suatu hak disebutnya Habib An-Najjar, maka dia akan balikin bukan cuma pakai kata-kata saya, tapi pakai kata kalian. Ya, misalnya ada seorang ya warga Indonesia, ada dia warga Indonesia, lalu kemudian ketika dia mentaati suatu peraturan, yang lain pada protes, ya. Apa misalkan dia disuruh membunuh orang, secara aturan negara nggak boleh membunuh orang. Kalau membunuh orang harus dipenjara hukumannya. Lalu kemudian di sini ada satu oknum, misalkan polisi lah gitu, sebagai penegak hukum. Justru dia yang nyuruh untuk membunuh orang. Maka ketika yang dibunuh, ketika dia pengen balikin kepada polisinya, apa dia bilang? Apa kau harus membunuh? Sedangkan membunuh itu adalah melanggar undang-undang. Dan yang melanggar undang-undang kalian pun akan dihukum. Tuh, kata-katanya begitu. Bukan cuma saya, melanggar kalian pun akan dihukum. Sekalipun kalian penegak hukum, polisi. Nah, jadi begitu. Kata-katanya udah kasar, udah marah, kesel. Wa ma liya'budul ladzi fatarani, apa saya enggak boleh menyembah Tuhan yang telah menciptakan saya? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian bakal kembali juga. Bukan saya doang, kalian juga. Saya kira ada orang disuruh bunuh. Apa saya harus dibunuh? Kalau saya bunuh, saya bakal masuk penjara. Bukan cuma saya, kalian juga bakal masuk penjara kalau kalian membunuh. Sekalipun kalian polisi. Nah, begitu. Kira-kira ya, gambarannya. Makanya di sini dikatakan wa huwa kana aliyatu, bahwasanya kata-kata nggak bentak itu adalah kata-kata yang paling pantas buat mereka. Orang kayak gitu bentak. Orang mereka ya. Mereka adalah makhluknya Allah, diciptakan sama Allah. Ada orang yang nyembah Allah dilarang sama mereka, marah kan? Nah ini wakilah, dan dikatakan innahu lamma qala tabi'ul mursalin, dan dikatakan bahwasanya tatkala ia berkata tu si Habib An-Najjar, ittabi'ul mursalin, ikutilah olehmu, ikuti para rasul-rasul. Jadi tatkala Habib An-Najjar ngomong kayak gitu, akhazuhu, mereka menangkap Habib An-Najjar, wa rafa'uhu ilal
ilal maliki, dan mereka mengangkat atau mereka membawanya ilal maliki, kepada raja. Nah, jadi tatkala dalam satu riwayat yang mengatakan, kata ahli tafsir, tatkala Habib An-Najjar ngomong kayak gitu, qala ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul. Lalu kemudian masyarakat Antakya tidak senang dengan itu, dan dia ditangkap Habib An-Najjar lalu diserahkan kepada raja. Faqala lahul maliku, maka berkata kepada Habib An-Najjar, siapa al-maliku, oleh si raja. Berkata lalu si raja kepada Habib An-Najjar, akunta tabi'an lahu, apakah kamu pengikut mereka? Apakah kamu orang yang mengikuti mereka? Habib Najjar, emang kamu orang yang ngikutin Rasul-Rasul tadi? Faqala Habibun, maka berkata Habib An-Najjar, wa aliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ketika si raja bertanya kepada Habib An-Najjar, emang kamu ngikutin agama mereka? Habib An-Najjar jawab, wa aliya la a'budul ladzi fatarani, dan apakah tidak boleh bagiku aku menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian akan kembali. Jadi ada yang mengatakan satu pendapat yang tadi, ahli tafsir mengatakan bahwa Habib An-Najjar ketika itu dia ngomong dengan penduduk Antakya. Pendapat yang kedua, ya, ahli tafsir yang kedua mengatakan bahwa Habib An-Najjar ngomong kayak gitu ketika dia berhadapan dengan raja. Ya, ada dua. Tapi yang jelas intinya adalah pada saat itu ada seseorang yang memang telah beriman kepada Allah, dan dia berusaha untuk menyelamatkan imannya, dan dia membela masyarakatnya pada saat itu untuk biar ngikutin para rasul. Dia pengen dulu ngikutin nyuruh masyarakatnya, nyuruh umatnya buat ngikutin para rasul, tapi justru dialah yang diserang. Nah, pada saat itu kalimat yang dilontarkan Habib An-Najjar ketika dia diserang, baik itu dari masyarakat Antakya ataupun dari raja, yang keluar adalah wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Summa qala Habibun wallahu a'lam bis-shawab. Jadi inilah surah Yasin yang biasa kita baca. Kita harus tahu isinya apaan sih. Nggak taunya isinya sejarah, cerita. Surah Yasin yang sering kita baca tuh sejak malam Jumat dari kecil kita baca tuh surah Yasin. Sampai-sampai surah Yasin kita nggak hafal. Ya. Kenapa bisa hafal? Karena sering dengar, sering baca. Pernah hafalin surah Yasin? Tapi kalau disuruh terusin bisa. Ya Rasulullah Al-Quran innaka laminal mursalin. Udah langsung aja mulutnya ngomong aja begitu. Padahal nggak pernah ngapalin. Ya, tapi bisa nerusin. Kenapa? Sering baca. Tandanya sering baca. Udah sering baca. Nah, kita sekarang udah gede, kita harus tahu apa sih makna kandungannya. Oh, nggak taunya di situ di surah Yasin itu adalah banyak isinya cerita, banyak isinya sejarah. Nah, sejarah kalau boleh dilupain sejarah. Al-Quran itu ya banyak isinya adalah cerita-cerita sejarah. Karena sejarah itu bisa dijadikan buat pengalaman. Tambah jelas lagi. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kebingungan menghadapi masyarakat ya, kafir pada saat itu, kafir Mekah pada saat itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengungkap sejarah. Jadi siapa yang suruh nyeritain ini? Yang suruh nyeritain ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nyuruh Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh Nabi sampein kepada para masyarakat kafir pada saat itu. Cerita tentang Antakya. Nih Antakya dulu dia pada kerjaannya suka membunuh para nabi, kerjaannya suka menentang para nabi, penjarain para nabi, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun sama, ya, nih umat Nabi Musa, nih umat Nabi Isa, nih umat Nabi Nuh, nih umat Nabi Ibrahim,
nih umat Nabi, ya macam semua Nabi ada di cerita-cerita itu semuanya. Ya itu biar apa? Buat pengingat. Jadi banyakkan orang itu paling enak nasehatin orang adalah cerita. Kita menasihatin bocah biar jangan main layangan mulu. Bocah main layangan mulu, punya anak, bisa kita punya anak atau punya adik, main layangan mulu, main layangan. Tengah hari berarti layangan, ceritain. Dulu bapak punya teman, kerjaannya main layangan mulu, main layangan. Kemarin di kisahnya di dekat masjid. Dulu masjid nggak kayak begitu dulu. Tapi kan begitu kalau ceritain orang. Cuma main layangan, nyeblos ke sumur, mati, bukan cara main. Layangan. Lu takut ya? Takut, itu salah satu cara metode namanya. Itulah metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Hadapin masyarakat yang susah, ingetin, ceritain. Zaman dulu juga ada model kayak ente begini, diajak iman susah, begini, kena azab, begini, akhirnya mati kafir, begini. Begitu cara memperingati. Yang contoh yang tadi gampangnya kayak tadi. Maka boleh kita jadikan metode. Jadi ketika kita pengen merubah seseorang, ceritainlah kisah-kisah yang telah ada. Karena orang tua dulu gitu, ya. Tolong jangan main mulu, toh. Saya nunjuk di sini, jangan kayak bapak, ya. Bapak dulu main catur. Kalau nggak main catur, mancing. Mas Adit, teman bapak dulu, mancing. Ya. Sekarang bahasanya Allah bapak mau begini, teman bapak mana pada jadi menteri, ada jadi RW, minimal jadi RW dah. Ada gitu. Jangan bapak dah, bapak ini hidup ke belakang, ya lu juga begini, kalau punya bapak ada ceritain. Itu gak ada begitu. Cara metode untuk merubah seseorang. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah buat para Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil